Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya untuk dapat memaparkan RPL yang sudah saya rancang kemarin, beberapa hari lalu, maaf. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Komponen layanan, layanan dasar, bidang layanan pribadi dan sosial, topik layanan, bijak menggunakan sosial media, fungsi layanan, pemahaman, kompetensi inti, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. SKKPD nomor 5. Terus kemudian kompetensi dasar 1, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian sosial media. C5. 2, peserta didik mampu mendeteksi dampak positif dan negatif. C4. 3, peserta didik mampu merancang tindakan yang bijak dalam penggunaan sosial media. C6. Terus kemudian sasaran layanan siswa kelas 11 SMA. Materi layanan, 1, pengertian sosial media, 2, dampak positif dan negatif sosial media, 3, tips-tips menggunakan sosial media secara bijak. Kemudian waktu 1 kali 45 menit, sumber dari internet. Nah, ini ada linknya Bu ya. Terus kemudian metode diskusi, curah pendapat dan tugas mandiri, alat media atau alat PowerPoint dan link YouTube. Pelaksanaan 1, tahap awal. A, pernyataan tujuan. 1, guru bimbingan konseling membuka layanan daring melalui Zoom meeting. Yang kedua, membina hubungan baik dengan murid, menanyakan kabar dan memberikan penguatan dengan kalimat positif. 3, menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Yang B, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan layanan daring. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab murid selama mengikuti kegiatan daring untuk bekerja secara individual mengerjakan lembar kerja siswa pada aplikasi Google Form. Yang C, mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Guru bimbingan konseling memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Yang D, tahap peralihan atau transisi. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Yang kedua, tahap inti. Kegiatan peserta didik. 1, peserta didik menyaksikan video. Kedua, curah pendapat dan tanya jawab sekitar materi dalam tayangan video. Yang ketiga, peserta didik yang kurang paham akan diberi kesempatan bertanya dengan cara mengangkat tangan di Zoom. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada 2 atau 3 anak untuk berkomentar dengan mikrofonnya. Yang kelima, peserta didik mengerjakan tugas secara mandiri. Kegiatan guru bimbingan konseling. Yang pertama, guru bimbingan konseling menampilkan video yang akan ditayangkan secara kepada peserta didik. Yang kedua, guru bimbingan konseling menjelaskan mengenai video. Yang ketiga, guru bimbingan konseling melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Yang keempat, guru bimbingan konseling memberikan tugas secara mandiri kepada peserta didik. 3, tahapan penutup. 1, membagikan link Google Form yang berisi umpan balik dari layanan hari ini. Yang kedua, membuat kesimpulan terkait materi layanan. Yang 3, memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah mengikuti kegiatan serta mengerjakan tugas yang diberikan. Yang keempat, menyampaikan rencana layanan yang akan datang kegiatan di akhir dengan doa dan salam. Yang kelima, guru BK menutup kegiatan layanan. Terus kemudian evaluasi. Yang A, evaluasi proses. 1, refleksi terkait materi yang ditanyakan kepada murid. Yang kedua, sikap atau antusiasme murid dalam mengikuti kegiatan daring. Yang ketiga, cara murid dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Yang ketiga tadi ya Bu, maaf. Yang keempat, cara murid memberikan penjelasan dari pertanyaan guru BK dan temannya kepada kolom diskusi Google Form. Evaluasi hasil. Penilaian dengan instrumen yang sudah disiapkan pada Google Form. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rina. Silahkan teman-teman yang lain mengomentari dari pertama dari mulai komponen layanan sampai pada evaluasi hasil. Ya, silahkan. Ya, Pak Astu, mangga. Bu Ika, nggak ada suaranya Bu Ika, dari tadi belum ada suaranya. Iya, Bu Nina. Silakan Bu Ika ke Pak Astu. Iya.
Untuk kompetensi inti itu Ya. apa ya? Tugas perkembangannya belum ditulis ya Bu Mirza. Kalau 4 berarti kematangan intelektual ya Bu ya. Aspeknya maksud saya. Itu nomor 5. Itu nomor 5, Bu. Nomor 5. Berarti kesadaran tanggung jawab sosial Bu. Aspek kembangan, kemudian tugas perkembangannya sudah betul, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima. Harus ditulis apa enggak ya untuk aspeknya? Saya kan Maksudnya gimana ya, Bu Ika? Kompetensi inti, Bu. Ya, nomor ya, kompetensi inti kan, Bu. Iya. Saya ngambil yang dari SKKPD nomor 5. Iya. Aspek perkembangannya Iya. itu. Ya, yang kesadaran tanggung jawab itu Bu Mirza harus ditulis. Iya, ditulis Bu Di Mirza. atasnya sebelum memantapkan. Dilihat dari teman-teman seperti Kesadaran itu. tanggung jawab Jadi, aspek sosial Bu Mirza. Aspek perkembangan, kesadaran Oh iya, tanggung iya. jawab sosial. Ya, terima kasih Bu Ika. Nanti saya tambah. Iya, sama-sama Bu. Ya, lanjut. Kemudian untuk kompetensi dasar untuk yang C5. C5 tahap pengenalan ya Bu ya, yang A, yang C. Ya. Mempelajari cara-cara memperoleh. Mempelajari menyimpulkan ya, betul ya itu ya. Iya. Nggak mampu menyimpulkan, ya. Ya, udah betul Bu. Udah betul. Ya. Yang kedua, C4 akomodasi semua. itu menghargai. Menghargai berarti mampu mendeteksi. Mampu mendeteksi dampak positif dan negatif. Nomor 2-nya apa, Bu Mirza? Semuanya C. Ya, nomor 2-nya peserta didik mampu mendeteksi dampak positif dan negatif. Saya ambil C4, Bu. Kalau efektifnya, akomodasinya, tugas perkembangan. Kan itu C-nya udah C5 menyimpulkan. Berarti Mirza kurang tugas perkembangan ya Bu? Bu Mirza, buka tugas perkembangan di halaman 14 ya, kalau nggak salah. Bu Mirza pakai yang itu nggih Bu, tahap pengenalan semua ya. Harusnya C, A sama P ya Bu Nina. Iya. UPOPBK coba. Yang tahap akomodasi sama tahap tindakan tidak dimasukkan dalam kompetensi dasar. Nah, itu. Oh iya Bu Ika. Jadi ya. yang kedua yang poin 2 dan sama 3 Bu. Iya Bu Ika. Oke, bagus Bu Ika. So, lanjut. Coba Bu Mirza di poin kedua. Tahap akomodasi itu apa Bu Mirza? Saya bantu Bu untuk menghargai nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Berarti menghargai Bu Mirza itu masuk apa ya? Yo. Masuk A berapa itu ya? Menghargai nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan. Keharmonisan. Nah, itu bisa di ini, masuknya kemana? Menghargai untuk mewujudkan keharmonisan. Ini apa namanya, menghargai? Coba tengok situ ya, akomodasi. Menghargai. Mana menghargai? Akomodasi. Menghargai ini ya. Terus akomodasi, terus balik lagi untuk bisa masuk ke
Sesuaikan Bu Mirza dengan materi yang akan kita kompetensi yang akan kita kan mendeteksi dampak positif dan negatif ya. Jadi sesuaikan dengan materi atau kompetensi yang akan kita gali dari siswa itu sendiri. Lalu padankan coba dengan rincian tugas perkembangannya. Yang untuk menghargai nilai-nilai kerjasama dan toleransi sebagai dasar untuk menjalin persahabatan dengan teman sebaya. Itu Jadi masuknya berarti kemana ya Bun? Berarti menilai ya Bunda ya, itu masuk A3. masuk A3. Iya, menilai. Sebetulnya ke A4 bisa, ke A5 bisa. Tapi kita mau bagaimana gitu. Ininya apa mau bagaimana ini di kompetensi apa yang akan dimunculkan untuk siswa itu sendiri. Oh, jadi ini kan inginnya masuk ke A3 ya Bun? Ya, ini kan Bu Mirza itu kan inginnya mereka itu tahu ya, memahami atau mengetahui dampak positif dan negatif. Kalau melihat itu dampak positif dan negatif itu ke A3 masuknya, atau ke A2 memilih dan memilah bisa. Memilih dan memilah bisa, ke A3 mengasumsikan juga bisa. Nanti ini diskusi ya, Bu Mirza ya? Iya, Bun. Ya. Ya, kalau berdiskusi, tekniknya diskusi, silahkan bisa ke A3, ke A2 bisa. Iya. Iya, Bun. Jadi berarti yang nomor 2 itu diganti A3 ya, Bun, atau A2 ya? Kalau Iya, memilih A3. Iya, A3 atau A2, ya. Kalau memilih A2, kalau memilih betul A2, memilih atau memilah, menyetujui. kalau mengasumsikan A3. Kalau mengasumsikan ketiga. Mengasumsikan itu apa? Coba artinya mengasumsikan kan di sini. Menilai, Bu. Ya, mengasumsikan. Nah, di sini kan mereka akan apa untuk dampak positif dan negatif? Dampak positif dan negatif dari mungkin ya dari medsos mungkin ya, Bu Mirza ya. Mungkin menurut saya A2 ya, Bun, ya, kalau lebih cocoknya. So, silahkan menurut Bu Mirza mau apa? Mau A2 atau mau A3? Pokoknya mas A2 aja kayaknya, itu Bun. menilai ya. Silakan. Berarti peserta didik mampu Memilih, Bu. memilih. Yang mendeteksi itu diganti sama memilih. Memilih. Ya, Bun. Memilih atau menilai? Mampu memilih dampak positif dan Atau negatif. meyakini? Hah? Memilah, Bunda. Bukan. Memilih atau memilah? Memilih dan memilah. Memilah. Pasnya memilah. Pasnya memilah karena ini ada dampak positif dan negatif. Memilah kalau yang tepatnya Ya. kayaknya memilah Memilah karena antara dampak positif dan negatif. ya karena dia nanti akan memilah mana dampak positif, mana dampak negatif. Mau begitu Bu Mirza? Bu Mirza nanti mau menggalinya seperti itu? Ya. Halo Bu Mirza. Atau Bu Mirzanya masih termute? Iya, Bun. Jadi buka ini dulu, data ini dulu. Jadi Ya, Bu Mirzanya inginnya jadi nanti pas begitu diskusi inginnya siswanya itu mereka menentukan gitu ya, mana dampak positif, mana dampak negatif begitu. Ya, ya. Kalau begitu berarti betul di A2 memilah namanya. Memilah. Jadi memilah mana dampak positif, mana dampak negatif dari medsos. Ini medsos. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang tindakan yang bijak dalam penggunaan sosial media. Saya ambil C6. 6.
Iya. Tindakan begitu. P. P-nya Bu, Mirja P. P ya. Berinteraksi dengan orang lain atas dasar nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan hidup. Bu. Termasuk apa? Berinteraksi. Naturalisasi, artikulasi, atau presisi? Kalau P2 gimana, Bun? P2 mah memanipulasi. P2 membangun. Ini udah termasuk naturalisasi, Bu. Di mana dia itu ini udah P5. Di sini dia harus sudah bijak dalam Menyelesaikan ya. Naturalisasi itu kan menyelesaikan satu atau lebih keterampilan. ya. Dia kan Kalau ini mengelola Bun, mengelola. Ya. Dia kan berinteraksi dengan orang lain, ya. Dia berinteraksi dengan orang lain. Susah juga lah nyusun kalimatnya. Aduh. Mau menciptakan juga bisa, menciptakan suasana yang bagaimana ketika menggunakan medsos, gitu kan? Mengelola bisa. Jadi Bun ya, peserta didik mampu menciptakan tindakan yang bijak dalam penggunaan sosial media. Begitu, Bun? Ya, bisa. Atau beradaptasi juga P4 bisa ya, masuk artikulasi sebenarnya, tapi ini udah termasuk naturalisasi sih kalau menurut saya. Kalau sudah menggunakan kan, ini ya, sudah pada tindakan. Kalau menggunakan termasuk apa? Misalnya peserta didik mampu menggunakan media sosial secara bijak gitu kan, medsos secara bijak dengan temannya misalkan. Kan maksud saya itu di sini nanti Bu Mirza itu kan untuk menghindari adanya cyberbullying gitu ya. Seperti itu Bu Mirza. Ini kan bijak. Iya, Bun. Bijak. Iya. Jadi peserta didik mampu menggunakan atau ya menggunakan. Kalau menggunakan masuknya kemana? Statistik boleh. P5 bukan, Bun? Ya. Menggunakan P5 ya. Termasuk kepada mengelola, termasuk pada menciptakan. Atau bisa peserta mampu menciptakan, bukan tindakan ya, tindakan yang bijak. Menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Ada yang menggunakan, ada itu. Atau P3 ya Bu, mampu menunjukkan tindakan. Salah ya? Kurang. Menunjukkan, membangun juga bisa, membangun relasi, beradaptasi sih sebetulnya. Kalau P4 artikulasi. Kalau peserta didik mampu menggunakan sosial media secara bijak, bagaimana? Ini sebetulnya sudah termasuk naturalisasi ya Bu. Kalau naturalisasi itu sudah pada mendesain, menentukan, mengelola, dan menciptakan, ya. Kalau ini P5 itu kan naturalisasi. Sebenarnya itu udah masuk ke naturalisasi. Mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan. Berarti peserta didik mampu ya udah silakan. Peserta didik mampu mengelola sosial media secara bijak. Ya, bisa mampu mengelola sosial media secara bijak. Nah, seperti itu. Itu lebih enak. Mampu mengelola Bun lebih ini. Lebih enaknya mengelola ya Bu Eva ya? Ya Bun, didengar. Misalnya mampu mengelola bersosial media, Bang, tambah hiber gitu gimana ya? Iya. Bersosial media misalnya. Sosial media ya. Cara bijak. Oke. Enak ya kedengarannya. Sip. Lanjut. Yang lainnya coba lihat materinya. Ke bawah Bu Mirsa.
pengertian sosmed, dampak positif dan negatif. Dibesarkan sedikit Bu, ini Bu Mirja. Saya kalau pakai kacamata pening, tapi kalau nggak pakai kacamata agak Tidak kelihatan. bukan nggak kelihatan Bun, cuman kacamatanya untuk radiasi aja, gatal matanya. Oh. Oke. Mana materinya tadi teh? Ke atas Bu Mirza. Tips-tips. Oh iya. Oke. Gimana teman-teman, sudah setuju materinya? Sudah mewakili ya? Oke, curhat Misalnya. pendapat. Tips-tips bersosial media Bang gimana ya? Menggunakan ya? Oh, menggunakan. Ya, Oh ya, bagus aja sudah. tips bersosial media ya. Menggunakan sosmed secara bijak sama, hampir masih sama kok. Iya. Kalau dulu ibu bapak ya, saya itu dulu video itu waktu dengan Pak Dadang dulu, saya itu nyari bener video itu bener-bener film gitu, betul-betul film real gitu ya. Jadi si anak itu kayak tadi yang Bu Rina gitu ya, betul-betul oh ini kehidupan nyata, seperti kehidupan nyata gitu ya. Bagaimana repotnya membagi waktu gitu, bagaimana orang yang tidak Gitu. disiplin waktu. Oh, kalau dulu saya seperti itu, apa mengambil video, mengcut, memotong. Jadi benar-benar apa sih ya, kena gitu, terjadi gitu, dan real gitu. Tapi kalau sekarang kan kita bisa membuat sendiri ya, kayak protagon gitu. Terus juga apa, pakai kain masker ya. Oke, Bu Mirsa ya. Bu Mirsa, ini di pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan. Coba teman-teman di pernyataan tujuan bagaimana? Kan ini yang aktifnya siswa ya, Guru BK. untuk diskusi itu. Jadi kalau di sebelah kanannya itu ya sudah diberitahukan kan dari awal sama Pak Dadang bahwa ya aktifnya siswa. Guru BK membuka layanan dengan melalui Zoom. Mungkin pertama di situ Bu Mirs menyapa peserta didik ya. Guru BK menyapa tujuannya ya. Iya. Yang pertama menyapa peserta didik. Ya, Bu. Iya. Guru BK menyapa peserta didik. Jadi Bu Mirza, yang ditulis sama Bu Mirza itu seperti begini ya, membina hubungan baik dengan, udah langsung aja menanyakan kabar dan memberikan memberikan penguatan dengan kalimat positifnya seperti apa, menanyakan kabarnya siswa itu seperti apa, seperti begitu ya. Ya. Jadi membina hubungan baik itu seperti apa gitu. Nomor 2 itu jadi membina hubungan baik itu perilakunya tuh menunjukkan seperti apa gitu ya. Iya. Jadi bukan di sesuai di POPBK begitu, tulis lagi, bukan seperti itu. Tapi misalkan menyatakan tujuan pada kesempatan ini Ibu akan apa bla bla bla, itu sudah operasional ya. Sudah ya. Guru BK membuka layanan dari kemudian hubungan baik terus kemudian khusus dengan siapa ya. Udah pas nih Bun. Yuk. Teman-teman mohon bantuannya. Teman-teman yang lainnya masukkan. Membantu saya. Ya, Ibu Eva, Ibu Ika, coba lihat yang pas tuh. Yang punya pernyataan tujuan yang pernyataan tujuan membina hubungan dengan baik dengan siswa itu berarti Bu, peserta didik menjawab salam yang disampaikan oleh guru BK seperti itu gimana Bu?
Kemudian Ke Bu Mirza tanyakan. Bu Mirza gimana Bu Mirza? Kalau membina hubungan dong ya. Membina hubungan baik dengan murid. Ya kenapa terus gimana Bu Ika? Peserta didik menjawab salam yang disampaikan oleh guru BK atau gimana teman-teman? Nek saya seperti itu. Kalau punya gimana sih? Yang nomor berapa? Pernyataan tujuan, Bu. Tadi kan punya saya membuka dengan salam dan berdoa. Terus yang kedua itu kan menyapa peserta didik dengan kalimat yang membuat siswa bersemangat. Terus yang ketiga kan peserta didik itu dipersilakan mengisi daftar hadir di Google Form yang disediakan. Terus yang keempat kan saya ice breaking ya. Terus yang kelima itu menyampaikan tujuan khusus yang akan dicapai gitu. Menyampaikan tujuan gitu. Tujuan yang akan dicapai gitu. Ya. Iya, sama nggak Bu Maya kita ya, walaupun ini saya 5 ya. Saya cuma 3, tapi kan ada yang dari 1 sampai 3-nya. Itu nomor 1 itu kan ini salam dulu, berdoa gitu kan, terus menyapa siswa gitu. Baru absen. Iya, teman-teman. Ya, absen daftar hadir kan disuruh ngisi daftar hadir di Google Form. Kalau Bu Mirza daftar hadirnya di Google Form juga? Atau di WA grup? Kan ada yang di WA grup, yang ada di Google Form. Ya? Langsung di Zoom. Langsung di Zoom. Nanti untuk bukti kehadirannya ke kepala sekolah bagaimana? Pas penilaian ini. Kinerja kita. Nanti di screenshot aja Bu. Ada penilaian kinerja. Ya harus bikin Google Form ini Bu Mirza kita sebagai bukti kan bahwa Iya, anak-anak itu kalau aktif. tidak di Google Form ada di WhatsApp misalnya di screenshot nanti hasilnya ini siswa. Itu kalau yang ini diketik ulang Bu Mirza seperti saya tadi dipandu kayak ini biar kata-kata Ibunda kayak anak SD gitu. Tuh. Ya, Coba yang lainnya Bu Susi, mana Bu Susi? Belum kedengaran Bu Susi suaranya. Kan yang pertama tadi kan membuka dengan salam dan berdoa gitu. Yang pertama Bu Mirza membuka dengan salam dan berdoa gitu ya. Terus yang kedua kan menyapa, kita kan salam Menyapa dulu, peserta didik, berdoa gitu kan. Terus yang kedua itu kan menyapa peserta didik. Misalnya menanyakan kabar, apakah ada yang sakit atau apa gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu kan menyapa peserta didik dengan kalimat yang membuat siswa bersemangat. Nah, menanya kalimat yang bersemangat itu seperti apa? Mudah-mudahan kita sehat semua ya di sini ya, mungkin seperti itu. Apakah seperti itu ya? Begini ya Bu Maya. Ya, yang ketiga itu kan peserta didik dipersilakan mengisi daftar hadirnya dulu melalui Google Form yang telah kita buat gitu kan. Melalui Google Form yang kita buat, yang sudah disediakan melalui Google Form yang sudah disediakan. Ya. Yang keempat itu saya sih proses ice breaking ya, biar nggak kaku gitu. Kan Bu Bu Mirza itu masih pagi. Kalau Bu Maya kan udah siang. Iya. Ice breaking atau game terserah sih. Enggak, langsung aja masih semangat. Pagi masih semangat. Apalagi mau diskusi ya? Iya. Iya. Baru menyampaikan tujuan tadi ya. Nah, penyampaian tujuan. Udah itu aja terus. Udah mungkin ya Bun 4 pas ya Bun. Teman-teman. Pak Tarigan mana ini? Komen dong Pak. Ya dong, mana dong suaranya? Halo. Kita tuh sama Pak Tarigan kemana ya? Kemana ya ini? Bu Suis mana ya? Lagi cari pacar, Pak Tarigano kemarin. Belum. Gara-gara kemarin dulu punya pacar. Mirza. Ya. Mirza. Ya, Bu. Iya. Kalau menurut saya punyanya Bu Mirza itu sudah bagus. Cuma itu tadi belum ada untuk menyapa tadi yang dikatakan sama Bu Maya tadi.
kurang apa namanya motivasinya itu loh kurang tampak seperti itu. Ya. Katanya sudah bagus, tapi masih ada kurangnya. Iya, sedikit sudah bagus, Bu. Sudah bagus sudah. Iya. Sudah bagus. Untuk pernyataan tujuan juga pas ya. Ya, menyatakan tujuan yang akan dicapai. Kemudian ini menanyakan kesiapan peserta didik. Menanyakan siapa. Sudah ini di D tahap peralihan transisi Bu Eva. Nah, ya. Apakah anak-anak Ada sudah transisi siap ya? kegiatan ini? Ada ya? Ya. Oke. Itu konsolidasi. Guru BK memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Penjelasan langkah-langkahnya, Ibu. Ya, Udah? penjelasan langkah. Poin B, Bu. Ada penjelasan langkah-langkah. Berarti kali ini kita akan membahas materi tentang apa gitu. Bahasanya gimana ya yang bagus? Pada kali ini kita akan membahas Materi tentang apa gitu. yang ini yang penjelasan langkah-langkah Bu Mirja. Oh, penjelasan langkah. Ya, Yang B, Bu Mirza. yang masih langkah-langkah. Yang atasnya Bu Mirza, atasnya Bu Mirza. Ya, ya Bu Ika. Kalau saya tadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai topik apa gitu. Ya, betul. Hampir sama, cuma kata-katanya yang. Pada hari ini kita akan melakukan pembahasan dengan topik ini Bu Ika. Ya. Iya. Memberikan Kemudian yang nomor 2 itu bisa ditambahi apa ya Bu? Tujuan daripada itu Bu, yang disampaikan ke anak-anak diskusi ya Bu ya? ya diskusi. Ya berarti tujuannya apa disampaikan ke siswa gitu? Pakai diskusi dan apa gitu? Curah pendapat. Tujuan. Maaf, tujuan tadi bukannya sudah ya di atas tadi? Yang pernyataan tujuan, yang A kan sudah itu. Ya, nggak usah lagi di situnya. Oh, nggak Ya, usah nggak usah lagi, lagi. ya. Itu kan udah nih yang nomor 4 ya, nomor 4 di A. Menyampaikan tujuan yang dicapai ya. Ya, Oh, ini aja Bu Mirja. Kalian diminta untuk mengikuti kegiatan dengan aktif gitu. ya. Kalian Kalian diminta untuk dapat Kalian mengikuti diminta. kegiatan bimbingan klasikal ini dengan baik, misalnya Ya. itu. Bu Mirza itu mau melakukan apa di sini? Penjelasan langkah-langkah itu, Bu Mirza berbicara apa yang akan dilakukan dalam kegiatan klasikal ini. Mau melakukan apa saja? Satu. Ya, betul. Betul. Ya, Bu Mirza yang nomor 2. memberikan Kalian diminta Bu untuk Mirza, dapat Bu Mirza, ya Bun. Bu Mirza di sini akan berbicara mengenai langkah-langkah apa, kegiatan apa yang akan dilakukan pada klasikal ini. Coba Bu Mirza tuh mau apa? Mau melakukan apa? Menayangkan video, diskusi, menayangkan video, gini Bu dan Mirza, berdiskusi, Bu ya. Mirza, yang nomor 2 tulis aja nih, kalian diminta untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini dengan baik. Sudah seperti itu aja. Terus nanti kan baru nomor 3 gitu. Kan kita ngomong seperti itu ya, kalian kalian diminta untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini dengan baik.
Kalian diminta untuk dapat mengikuti. Itu Ibu tidak menuliskan apa yang Ibu mau ucapkan, tapi langkah-langkah kegiatannya, Bu. Oh gitu. Iya, masa itu kayak skenario saja itu, mah. Bukan begitu. Oh gitu ya Pak. Memberikan penjelasan tentang langkah-langkah layanan daring. Ya. Kalau Berarti memang sudah anak itu sudah di atas? terbiasa, saya pikir kan nggak usah. Ya. Kalau Memberikan anak sudah daring biasa, nggak ada masalah kan itu. Itu sudah yang nomor 1 Bu Mirza. udah itu. Aku pikir Itu yang tadi nomor sudah 1. mendadak. Kalau memang anak sudah terbiasa, saya pikir Ibu langsung saja ke penjelasan apa. Misalnya Ibu memilih kegiatan apa di sini, metodenya diskusi kelompok atau apa ya, dengan tekniknya apa. Baru jelaskan di sini garis besarnya saja, tidak usah menyebutkan langkah-langkah secara detail, apalagi kalimat-kalimat yang di bagian D itu ya. Untuk apa? Guru melihat kesiapan atau siswa atau peserta didik ya. Yang aktif itu kan peserta didik di sini. Jadi Tidak dalam bentuk pernyataan Ibu terhadap anak-anak, bukan, tapi langkah-langkah atau kegiatan aktif yang dilakukan apa? Mengarahkan kegiatan konsolidasi. Guru menjelaskan kembali kan itu ya. Kalau guru, Topik akan ini, nanti di tahap inti baru bicara ke metode dan teknik. Itu yang bagiannya nggak usah, apakah anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan hari ini, untuk apa? Itu bukan kegiatan, itu mah pertanyaan. Kan itu judulnya itu kegiatan gitu teh. Tahap peralihan ya. Misalnya guru BK menanyakan kesiapsediaan siswa dalam mengikuti kegiatan inti berikutnya, kan gitu kata-katanya, bukan dengan pernyataan-pernyataan. kalau begini Pak, gimana Bapak Ibu, benar kok ini? Ya, tambah lagi kata-katanya pada peserta didik dan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ibu Mirza, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan itu, Ibu teh mau kegiatannya mau apa, mau melakukan apa? Mau menanyakan? Enggak, bukan menanyakan. Ibu tuh memberitahu video. Ibu tuh memberitahu kepada siswa bahwa Ibu teh mau melakukan apa? Mau melakukan diskusi. Itu yang diharapkan jawabannya Ibu. Ibu tuh kan melaksanakan diskusi. Ini tanya jawab itu segera Ibu diskusi ini coba Ibu ih kumahanya gimana? Guru menayangkan video pembelajaran dan melakukan diskusi serta tanya jawab. Begitu kan, Bun? Kalau menayangkan video mah itu mah kan itunya apa sih prosesnya. Langkah Ibu itu mau ngapain aja pada kegiatan klasikal itu. Ya kan? Kan begitu mungkin ya Ibu ya. Kan Ibu kalau ngajar kalau memberikan layanan klasikal kepada siswa kan tahapannya biasa ya bertanya bagaimana kabarnya misalkan dan seterusnya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, untuk materi yang akan kita bahas adalah mengenai bla bla bla. Kita akan melakukan diskusi. Nah, seperti itu kan begitu ya Bu ya. Nah, itu teh kita itu menjelaskan tentang langkah-langkah apa yang akan dilakukan pada waktu nanti klasikal gitu. Ngerti nggak Bu? Iya Bu, iya ngerti Bu. Udah.
Kalau itu jadi Ibu kayak layanan daring, Ibu selalu ditulis aja layanan daring, layanan daring. Kan udah tahu kita itu ininya apa sekarang itu layanannya daring gitu. Ya sudah, nah sekarang nah itu satu Ibu memberikan penjelasan tentang memberitahukan materi yang akan dibicarakan, materi yang akan dibahas mengenai bla bla bla, mengenai topik bijak bersosial media. Misalkan itu nomor satu itu seperti itu. Ya Bu ya. Iya Bu. Udah bukan layanan daring, enggak dihapus, coba Ibu layanan daring dihapus Bu. Layanan daring. Nomor satu menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan itu dihapus Bu. Ya Bun. Bu Mirs, Ya Bu Siti. ganti aja mungkin situ pada kegiatan kita kali ini kita akan membahas topik cocok udah. Pada hari ini kita akan melakukan Pada kegiatan kita kali ini Bukan Bu, bukan itu Bu. Ya, ini coba di atas ke atas ya. Saya bingung kenapa Ibu itu menulis kalimat-kalimat yang akan disampaikan. Coba lihat di pelaksanaan tahap awal pernyataan tujuan misalnya. Siswa menjawab salam dan berdoa dipimpin oleh guru BK atau konselor. Jadi yang aktif itu siswa, pernyataan tujuan itu. Siswa menjawab salam dan berdoa ya, dipimpin oleh guru BK atau wali kelas atau guru BK atau konselor. Ya. Yang kedua itu Ibu tidak membuat pernyataan-pernyataan kalimat di sana, tapi langkah kegiatannya apa? Makan, minum, bermain, itu saja misalnya seperti itu, bukan ayo kita makan ya dengan berdoa. Ini nasinya, di sana lauknya, di sini air minumnya, nggak begitu. Itu pelaksanaan tahap awal itu seperti itu, siswa menjawab salam dan berdoa dipimpin oleh guru BK atau konselor ya. Udah selesai kalimat-kalimat kalimat-kalimatnya sederhana saja karena itu menyatakan langkah-langkah atau kegiatan, dan sekali lagi bukan pernyataan Bapak dan Ibu, pernyataan itu sudah ada dalam otak atau pikiran Bapak dan Ibu. Itu nggak usah lagi menyapa peserta didik, kan sudah. Salam itu di dalamnya ada kata sapaan itu ya, sudah nggak usah di ini. Di dalam menjawab salam itu sudah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Apa kabar anak-anak? Ya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini bla 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 dan seterusnya. Ya. Sebelum belajar mari kita berdoakan, di sana itu salam itu sudah meliputi hal seperti tadi. Gak usah terlalu banyak. Kemarin Bu Eva ingin sederhana, ya ini yang sederhana. Ya. Menjawab salam lurah dipimpin ini. Nah, boleh. Ya. Peserta didik mengisi daftar hadir. Nah, kalau di atas siswa, di bawah harus siswa lagi. Jangan di atas siswa, di bawah peserta didik. Cok, kalian baca mau yang mana Pak dan Ibu? Kalau saya sih praktis ya, mau yang siswa, mau yang asal konsisten, asal ajak saja ya. Ya, siswa menyimak penjelasan tujuan yang disampaikan oleh itu ya, siswa menyimak penjelasan tujuan yang disampaikan oleh guru BK atau konselor di kelas ya, kan sudah di kelas ini atau di kelas kalau memang di kelas ini ya. Atau penjelasan tujuan kan begitu bisa sih. Nah, sudah kan itu pernyataan tujuan, penjelasan tentang langkah-langkah ya. Diskusi serta tanggung jawab. Gimana kalau gini Bapak Ibu? Untuk yang D bagaimana Bun? Bapak, Ibu, teman-teman?
tahap Ya. peralihan transisi guru BK Ya, mengingatkan Taha. peserta didik tahap peralihan transisi. Ibu, di B juga belum selesai. Di B belum selesai. Ini nih, siswa, oke ya. Siswa menyimak tujuan kegiatan yang disampaikan guru BK, sudah. Dan di sini penjelasan langkah-langkah ya. Siswa ya menyimak misalnya penjelasan Siswa menyimak penjelasan dari guru BK ya berkaitan dengan atau tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan. Udah dan seterusnya, itu saja kalimat-kalimat seperti itu ya. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia lagi ini kalau ini terus seperti ini ya. Nah, udah tidak usah, tidak setiap pernyataan ini penjelasan ini diberi nomor ya. Sebetulnya dulu itu harapan awal kami itu, karena saya tidak ikut ke Jakarta waktu itu di POP BK itu, tahap awal itu pernyataan tujuan itu ditemplate saja sebetulnya. Tanpa penjelasan itu pun pernyataan tujuan sudah menunjukkan itu ya. Itu nggak usah pakai nomor kalau itu. Nah, sudah begitu. Mengarahkan siswa menyimak penjelasan dari guru BK berkaitan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan. Udah aja. Udah gitu aja Pak ya. Ya, bukan dalam melakukan kegiatan, dalam kegiatan saja. Dalam kegiatan yang akan dilakukan berikutnya, atau gitu aja melakukan kegiatan ya berikutnya. Udah. Mengarahkan kegiatan ya. Sok, apalagi kalimatnya cari oleh ibu. Jangan buat pernyataan, itu kayak skenario yang harus dihafalkan ya, padahal kan tidak harus. Nah, sekarang penjelasannya, sekarang mengarahkan kegiatan, cari kalimat yang menyatakan bahwa itu ada kalimat pengarahan. Ya. Mengarahkan kegiatan. Siswa mendengarkan penjelasan guru yang akan didiskusikan mengenai Bu, topik yang akan yang akan dibicarakan. Kalau begini Pak Dadang, ya. Yang ini mengarahkan kegiatan, siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai topik yang akan dibicarakan. Itu belum, itu mengarahkan kegiatan itu. Belum. Kan tadi topik itu kan sudah di sana, di nomor 1 di pernyataan tujuan. Hari ini kita akan membicarakan tentang ini, tujuannya adalah ini. Itu sudah selesai itu mah. Ini mah konsolidasi. Konsolidasi itu siswa dan guru bersama-sama menyiapkan diri memasuki tahapan transisi. Ya. Kan tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya anak-anak. Kita akan berdiskusi selama beberapa menit ke depan ya. Oleh karena itu, ini pernyataan saya dengar nih ya. Oleh karena itu, simak dengan baik ya penjelasan yang akan Ibu berikan. Misalnya Ibu memberikan beberapa tahapan seperti itu. Baru di tahap peralihan Ibu tanya, ya anak-anak, apakah sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi? Kalau jelas, langsung ke inti ya. Kalau tidak, Ibu memberikan arahan ke siswa. Baik, dari 5 langkah yang tadi Ibu jelaskan, bagian mana yang belum kalian pahami? Jangan dimulai dari satu lagi. Kalau dari satu lagi, artinya kan Ibu dan Bapak tidak melihat kesiapsiagaan siswa, langsung aja nyerocos ngomong. Ditanya siswa itu lebih kritis. Dari 5 langkah yang tadi, mana yang menurut kalian belum jelas? Akhirnya Ibu akan menjelaskan 1 atau 2 atau beberapa bagian saja dari semua yang sudah disampaikan. Ya. Atau kalimatnya jangan kami ini, yang ini Ibu belajar sendiri sekarang menemukan sesuatu. Karena kan penjelasannya sudah jelas dari saya dan Bu Nina ya. Sekarang masuk ke itu, ke masa peralihan, langsung ke kegiatan berikutnya. Yang jadi kuncinya tadi, pada saat kegiatan inti, itu betul-betul melakukan metode dan teknik yang Ibu siapkan. Ya, yang sudah dipilih. Jangan di metode dan teknik, misalnya ABC, tiba-tiba tidak ada ABC-nya itu di langkah-langkah, di intinya itu. Malah Ibu style yang lain, permainan. Berikutnya sebelumnya permainan tidak ada, tiba-tiba muncul permainan. Di metode dan teknik tidak ada ice breaking, tiba-tiba ada. Nah, itu adalah hal-hal aneh yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Maka dari itu kan saya menyatakan kemarin. Ice breaking itu boleh dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir.
tidak setiap kegiatan ada ice breaking. Kalau memang berasal dari kelas yang sama, jamnya masih baru-baru, masih segar, untuk apa? Ya toh? Nanti kalau ketemu anak itu siapa? Ibu Nina yang mana? Itu yang spesialis ice breaking ya. Kalau ada apa-apa dikit-dikit main, kan nggak enak juga. Guru BK begitu ya. Atau nggak ditanya itu siapa guru BK-nya? Itu pada ada yang dikit-dikit diskusi. Kenapa itu lengket dalam pikiran siswa? Karena ibu tidak menggunakan metode yang bervariasi. Itu akibatnya dijuluki oleh seperti itu. Nah, oke ya, guru BK menanyakan kesiapsediaan siswa dalam mengikuti kegiatan ID ya. Oke, langsung. Nah, tahap inti ini ada diskusi kelompoknya atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada apa metode dan tekniknya tadi, ada apa metode dan tekniknya? Diskusi Pak. Tadi ditanya diskusi, nggak ada. Diskusi kelompok ya nggak Pak? Anda teh paham nggak ucapan saya itu ya? Ibu-ibu, Masya Allah. Kemarin kan saya sudah jelaskan ada metode, ada strategi, ada metode, ada teknik ya. Itu yang harus dijelaskan. Diskusi itu bisa metode, tekniknya ada diskusi kelompok terfokus, diskusi panel ya, dan lain-lain itu. Ya, diskusi fokus. Nah, sekarang mau diskusi ini. Iya. Ya, kalau diskusi sekarang saya tanya, bagi dulu kelompoknya kalau diskusi itu. Kan mau diskusi kelompok berarti kalau begitu. Ibu bagi dulu ya tahap kegiatan inti, misalnya guru BS siswa duduk dalam kelompoknya masing-masing berdasarkan pembagian, atau siswa duduk berdasarkan pembagian kelompok yang dibuat oleh guru BK. Artinya kalau dia kelompok 1 ya di kelompok 1 dia adanya. Kelompok 2 dan seterusnya ya. Itu ditulis dulu. Pembagian guru BK melakukan itu siswa duduk dalam kelompoknya masing-masing ya. Siswa menyimak penjelasan guru BK berkaitan dengan pemutaran video ya. Kan itu. Silakan mau apa lagi setelah itu dilanjutkan. Ya Pak. Bu Nina, tolong Bu Nina. Iya Pak, maaf ya Pak. Siswa lagi Neng, pakai siswa bukan peserta didik. Ya. Siswa duduk berkelompok dengan kelompok yang sudah dibagikan. Oke, lanjut siswa. Kok terus sejauh ini tidak ada perubahan yang berarti, Prof? Hanya beberapa hal saja yang Setelah itu apa? Setelah itu apa kegiatannya pada waktu diskusi kelompok itu? Satu siswa melakukan menyaksikan, bukan video. menyaksikan, mungkin mengamati ya. Siswa mengamati video. Nah, siswa mengamati tayangan video. Lanjut, siswa melakukan diskusi kelompok. Sekitar masuk dalam tayangan video. Siswa melakukan diskusi kelompok. Di sini nanti ada presentasi nggak? Mempresentasikan nggak siswanya? Hasil diskusinya, iya tuh berarti harus ada. Berarti setelah diskusi itu mereka apa yang dilakukan oleh siswa itu? Mempresentasikan, bukan melakukan mempresentasikan hasil. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke. Itu pakainya apa enggak, Ibu? Nggak usah ya? Nggak usah. Sudah? Ya. Lanjut.
ke bawah. Nah, kegiatan guru BK. Guru BK Guru menampilkan BK menampilkan video. Bukan yang ditayangkan. akan ditayangkan, kan udah menampilkan. Kalau udah menampilkan berarti bukan menayangkan. Nah, Guru BK sudah menampilkan berarti sudah ditayangkan. Mengenai apa? Menampilkan video mengenai apa? Ya pasti kepada siswa lah, Bu. Mengenai apa aja udah. Guru BK menampilkan video tentang apa, maksud saya itu. Video tentang Video tentang apa? Guru BK menampilkan video tentang bijak dalam menggunakan sosial media. Guru BK menjelaskan mengenai video. Enggak. Masa menjelaskan video? Emang menjelaskan video gitu Guru BK? Tidak. Dah. Guru BK melakukan kajian dengan siswa. Guru BK melakukan tanya jawab dengan Guru BK melakukan tanya jawab dari hasil diskusi kelompok. Ya. Guru BK memberikan tugas Yang melakukan tugas secara berkelompok. Yang melakukan tanya jawab tuh guru BK atau siswa sih dalam diskusi kelompok? Siswa. Siswa. Jadi guru BK-nya apa? Sebagai apa? Mengamati, Bun. Mengamati dan sebagai apa juga? Yang memberikan ini apa? Penjelasan apabila ada yang kurang. Guru BK mengamati tanggung jawab dari hasil diskusi kelompok. Menyimpulkan bisa nggak, Bun? Kalau menyimpulkan kan bersama-sama kalau dalam diskusi Guru BK kelompok guru BK dan peserta didik menyimpulkan, nanti dievaluasi kan Bu, terakhir kan di tahap penutup nanti kesimpulan. Ya. Guru BK pada waktu kegiatan diskusi kelompok sebagai apa? Pengamat, Bun. Pengamat dan leader. Ya. Diskusi. Jadi gimana, Bun? Apa Bun guru BK mengamati? Mengamati jalannya diskusi kelompok. Mengamati dan memimpin. Mengamati dan memimpin jalannya diskusi kelompok. Memimpin dan mengamati jalannya konseling. Mengamati dan memimpin ya, Bu. Coba teman-teman yang lain masukannya. Bantu dong, Bapak Ibu. Guru BK mengamati dan memimpin jalannya diskusi kelompok. Mengamati dan memimpin jalannya diskusi kelompok. Guru BK memberikan tugas secara kelompok. Menampilkan video sudah kemudian jalannya Bu Mirsa itu kurang A, jalannya diskusi kelompok. Oke, dirapatkan lagi Bu, jalan sama nyanya Bu. Ya, Bu Sri, terima kasih. Oke. Nah begitu, sok Ibu paling membantu. Nanti kalau Ibu agak melenceng-melenceng saya luruskan. Apalagi Bu Suis, cocok nggak nih kegiatan guru BK? Coba teman yang lain, Bu Ika, Bu Eva, Bu Susi, mana suaranya Bu Susi? Oke, tahap penutup. Coba guru BK sudah beres. Sekarang tahap penutup.
Bagikan link bahan Satu, membagikan link Google Form yang berisi Ini umpan. siswa yang aktif Bu Mirsa. Jadi bagaimana isinya? Mengapresiasi udah ya, memberikan apresiasi. Nomor satunya dihapus, di delete. Siswa mengisi apa itu tadi? Google Google Form ya. Oke. Isi Google Form yang dibagikan oleh guru BK. Yang dibagikan oleh guru BK. Lanjut. Berdua Bu Sri, lanjut Bu. Ya, guru BK membuat kesimpulan terkait dari materi layanan yang diberikan. Siswa bersama guru BK. Ya, Siswa bisa. bersama Siswa guru bersama BK guru BK membuat kesimpulan tentang materi yang telah diberikan. Siswa bersama guru BK Ya, membuat kesimpulan terhadap materi yang diberikan. Apa? Nomor 3. Guru memberikan apresiasi pada Guru siswa. BK Guru BK memberikan apresiasi kepada siswa. Guru BK memberikan apresiasi pada Oke, siswa. lanjut. Kemudian Nomor mengikuti 4. kegiatan siswa mengerjakan tugas diberikan. Kemudian menyampaikan rencana layanan yang akan datang. Nomor 4. Nomor 4. Menyampaikan rencana layanan yang akan datang, kegiatan diakhiri dengan doa dan salam. Pas kan Bun? Guru BK Guru BK menyampaikan rencana layanan yang akan datang dan mengakhiri Guru BK menyampaikan rencana layanan yang akan datang dan mengakhiri kegiatan dengan doa dan salam. Kalau follow up-nya mana? Follow up-nya, tindak lanjutnya. Yang Yang mana Nina coba? tadi. Ada tidak? Coba teman-teman ada tidak ininya tindak lanjutnya, follow up-nya ada tidak? Yang disampaikan Bunda Nina waktu kegiatan Bu Maya tadi, istilahnya kalau ada siswa yang belum memahami tentang materi klasikal, kita bisa melakukan bimbingan kelompok atau konseling individual. Rencana tindak lanjutnya, silahkan tulis. Di mana Bu Eva? Ya, di bawah nomor 4, nomor 5-nya Bu. Sebelum guru BK menutup kegiatan. Ke atas lagi, ke atas lagi. Di bawah nomor 4. Ya, di situ. Atas lagi Bu Mirza. Nah, ini nomor 5 kan? Ya, ya. Ya, apa ini Bu Eva? Kata-katanya, sebelum mengakhiri kegiatan ini, jika ada siswa yang belum kan nggak boleh nulis kalimat. Ya, bukan pakai kalimat. Guru BK. Kalimatnya. Guru BK. Kalimatnya seperti apa? Ya, guru BK menawarkan kepada siswa jika ada yang belum memahami materi, maka akan dilakukan kegiatan bimbingan kelompok atau klasikal atau konseling individual. Guru BK menawarkan layanan apa? Bimbingan kelompok atau konseling individu untuk kegiatan lanjutan sebagai rencana tindak lanjut. Terus apa lagi ya Bu Eva? Guru BK menawarkan kepada siswa belum memahami materi
Guru BK menawarkan pada siswa jika ada yang Untuk belum memahami. melakukan kegiatan bimbingan kelompok atau layanan klasikal. Individual konseling. Iya, individual. Untuk melakukan konseling Konseling individual. kelompok atau konseling udah konseling kan bisa konseling kelompok, bisa konseling. Iya. Ya, Silahkan. Untuk yang poin 4 itu pemirsa, namanya yang mengakhiri itu di cancel aja. Dihapus. Iya, guru BK Yang nomor 4 itu dihapus, itu terakhir kan itu? Iya, guru BK menyampaikan untuk layan yang akan datang. Kemudian terakhir itu 6 itu ditutup dengan doa itu. Nah, mengakhiri dengan doa gitu aja. Mengakhiri. Guru BK bersama siswa, guru BK dan peserta didik mengakhiri dengan doa. Siswa kan tadi? Sip. Ya, Bu Swiss, Nomor 6, guru BK dan siswa. Ya, kurang guru BK siswanya dan Bu siswa. Mirza. Ya. Guru BK dan Enggak, bener aja guru BK. Nggak usah ditambah siswa kan yang mengakhiri guru kan? kan ada siswanya juga itu, kan ada juga siswa. Guru BK Dan siswa. Jadi ya mengajak mungkin kan guru BK. Iya, mengajak. Iya. Jadi Guru BK dan ajak. siswa mengakhiri kegiatan dengan doa bersama gitu. Pas gini aja kan? Udah evaluasi sekarang, Bu. Masuk ke evaluasi. Coba evaluasi. Evaluasi terkait materi ditanyakan kepada murid. Di POP aja lah berarti. Ayo evaluasi proses. Silakan Bu Nisa. Untuk antusiasme itu dihapus saja, Bu. Apa, Bu? Sikap antusiasmenya apa, Bu Swiss? Coba yang lainnya. Ataunya Setuju tidak? dihapus. Evaluasi Sikap murid. proses seperti apa? Sikap Murid apa siswa? tadi siswa, Bu. Yang di atas tadi siswa. Sikap Bu Swiss siswa lupa kayaknya. dalam mengikuti kegiatan daring. Ya, Bukan mengikuti kegiatan daring, Bu. Semuanya juga daring. Kita itu sedang apa? Bimbingan klasikal kah? Kelompok kah? Iya kan, di layanan konseling? klasikal. Oke, Bu. Jangan lupa ya. Ya, Bu. Kegiatannya apa? Refleksi terkait materi yang ditanyakan kepada siswa atau murid. Siswa. Siswa itu siswa. Bu Swiss lupa terus. Refleksi terkait materi Nanti ditanyakan. begini aja, Ctrl F. Siswa dalam mengikuti kegiatan layanan. Di copy aja nanti. Dah, pas ya, Bun? Evaluasi hasil. Ya, Penilaian dengan instrumen yang sudah disiapkan pada Google Form. ya. Udah. Wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, oke. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kabar anak-anak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Terlebih lagi kita perlukan kesehatan ini di masa pandemi ini. Tentu kita harus menjaga kesehatan kita supaya prima. Nah, jangan lupa juga selain hanya kita menjaga kesehatan kita, juga harus patuhi protokol kesehatan. Nah, di antaranya apa aja coba? Ibu mau dengar suaranya? Mencuci tangan, Bu. Pinter, Bu. Oh iya, pinter. Siapa tadi yang jawab tadi ya? Pakai masker, Bu. Oh iya, benar. Yang pertama kita harus mencuci Mencuci tangan, Bu. Mas.
Pakai Jaga masker. jarak, Ibu. Jaga jarak. Pinter semua ya anak kelas 11 IPA 1 ini. Pantesan Ibu suka belajar yang paling utama di kelas 11 IPA 1. Terus kemudian sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, siapa di antara anak-anak Ibu yang kreatif dan juga semangat ini untuk dapat memimpin doa kita pada pagi hari ini dengan sukarela? Siapa? Saya. Oh ya, coba Ananda Astu Sasongko, silahkan dipimpin doanya hari ini. Baik teman-teman, sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Ananda Astu yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kemudian, tak lupa juga Ibu ingin selain kalian tadi itu sudah mengisi absen di Google Form, akan tetapi Ibu lebih puas dan merasa yakin dan pasti apabila anak-anak Ibu cek satu persatu. Kira-kira Ananda datang semua nggak ya ketika pembelajaran tatap maya ini? Ya, boleh Ibu mulai ya absennya. Ya, Bu. Ya, yang pertama, Ananda Astu Sasongko. Hadir, Bu. Ya, cakep. Kemudian Eva Rosdiana. Saya, Bu. Ya, oke. Terus kemudian Ika Iraini. Oke, Bu. Luar biasa. Terus kemudian Swiss Dioningki. Ada, Bu. Keren ya, Swiss ya. Terus kemudian Susi. Hadir, Ibu. Alhamdulillah ya, semuanya pada hadir semua. Oh ya anak-anak, nah pada hari ini sudah tahu belum kira-kira kita tuh mau melaksanakan kegiatan apa? Klasikal, Bu. Klasikal, Bu. Kemudian klasikal, Ibu. Kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran layanan klasikal dengan topik bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, terus kemudian sebelum kita memulai kegiatan pada layanan klasikal ini, Ibu berharap kalian semua melakukan kegiatan ini dengan harapan Ibu dengan kalian sudah menerima materi kita pada hari ini, kalian itu bisa menggunakan sosial media itu secara bijak dan juga dapat terhindar daripada hal-hal yang tidak baik itu. Bagaimana, sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Ya, pintar. Terima kasih banyak ya. Terus kemudian setelah ini nanti kita akan menayangkan video yang sudah Ibu siapkan. Nah, Ibu harap anak-anak bisa menyaksikan dengan sesama. Nah, bagaimana? Semuanya sudah siap belum? Siap, Bu. Nah, sebentar ya. Ya. Nah, bagaimana, Nak? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, selamat menyaksikan ya. Dan paling Ibu. itu dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Selain sebagai media komunikasi, medsos juga digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan dengan kerabat, teman, dan lain sebagainya. Media sosial juga banyak digunakan di bidang lain, seperti pendidikan, pemasaran, bisnis, dan lain-lain. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman seperti saat ini memang membawa kehidupan manusia ke arah yang jauh lebih baik, karena bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang kita inginkan. Tetapi, jika tidak disaring dan dipilih secara baik, tentunya akan berbahaya bagi kehidupan kita. Memang tidak bisa dipungkiri, media sosial juga memiliki pengaruh yang cukup besar dan bisa membawa dampak positif dan negatif bagi remaja. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu beberapa fakta mengenai media sosial. Yang pertama, media sosial terkadang tidak menampakkan hidup orang yang sebenarnya.
Seseorang bisa menampilkan sisi lain dalam dirinya atau bahkan menyembunyikan sisi lainnya. Jadi, kalian tidak perlu insecure atau iri hanya karena teman kalian terlihat lebih baik. Oleh karena itu, gunakanlah media sosial seperlunya dan perbanyaklah kegiatan positif lainnya. Yang kedua, batas usia. Dalam sebuah penelitian membuktikan bahwa dibutuhkan 12 tahun bagi seorang anak untuk menyempurnakan logika berpikirnya. Di bawah usia 12 tahun, seorang anak masih sulit untuk memahami dampak apa yang akan terjadi dari keputusan yang diambilnya, baik itu bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Makanya, untuk usia minimal pengguna sosmed adalah 15 tahun. Yang ketiga, hati-hati saat membagikan sesuatu di media sosial. Segala hal yang dibagikan, baik itu foto, video, tulisan, atau story, akan ada jejak digitalnya. Meskipun akun kalian di private, bukan tidak mungkin teman kalian melakukan screenshot dan menyebarkannya kepada orang lain. Jadi, lebih baik pikir-pikir lagi ya ketika akan memposting sesuatu di media sosial kalian. Yang keempat, jangan terlalu percaya dengan orang asing di sosial media. Semakin banyak teman, semakin tinggi eksistensi para remaja. Tapi hati-hati ketika kalian berkenalan dengan orang baru. Karena akun di media sosial dan informasi yang diberikan bisa saja dipalsukan. Yang kelima, menimbulkan adiksi atau kecanduan. Media sosial mampu memberikan kenyamanan dan rasa memiliki bagi penggunanya. Lewat media sosial, remaja seolah mendapatkan jati dirinya yang tidak bisa dia tampilkan dalam kehidupan nyatanya. Yang keenam, menyenangkan tapi membahayakan. Bermain media sosial memang menyenangkan. Kalian bisa mendapatkan teman baru, berkreasi, memunculkan kreativitas kalian. Tapi kalau penggunaannya tidak bijak, bisa-bisa kalian menjadi viral dengan hal-hal yang kurang pantas dan bahkan berurusan dengan pihak sekolah atau pihak hukum. Setelah kita melihat beberapa fakta mengenai media sosial, terdapat dampak positif dan negatif dari media sosial itu sendiri. Yang pertama, untuk dampak positifnya. Yang pertama, memudahkan untuk berinteraksi dengan orang banyak. Lewat media sosial, komunikasi menjadi lebih mudah jika dibandingkan saat berbicara langsung. Selain itu, juga media sosial bisa digunakan untuk mencari teman baru atau komunitas baru sesuai minat dan hobi kita. Yang kedua, memudahkan untuk mencari informasi apapun sehingga banyak membantu setiap individu, terutama bagi remaja, yaitu dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran sekolah yang tidak mereka pahami. Yang ketiga, sebagai alat hiburan, seperti menonton video, film, main game, dan lain-lain. Yang keempat, untuk belanja atau jualan online. Menjamurnya situs-situs belanja online memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita cari. Bahkan bisa kita gunakan untuk memasarkan produk yang kita jual. Kemudian yang terakhir adalah sebagai sarana pengembangan keterampilan. Beberapa aplikasi di media sosial memberikan fasilitas bagi siapa saja untuk mengeksplor kreativitasnya. Siapapun, bahkan remaja, bisa mengembangkan minat dan bakatnya lewat media sosial. Apalagi jika sudah dikenal banyak orang atau bergabung dengan komunitas dan jaringan pertemanan, kreativitas dan keterampilannya akan lebih mudah tersalurkan. Kemudian, apa saja sih pengaruh negatif dari media sosial? Yang pertama, berdampak pada mental remaja. Mental remaja masih labil, sedangkan informasi dari media sosial datang jauh lebih cepat. Jika remaja tidak dapat menyaring informasi yang masuk, akan sangat berbahaya. Contoh, lifestyle anak-anak kekinian, pergaulan bebas, tontonan yang tidak pantas bisa dengan mudahnya diakses melalui media sosial. Yang kedua, memicu tindak kejahatan. Banyak kasus kejahatan yang terjadi melalui dunia maya. Karena orang yang baru kita kenal bisa saja memiliki niat jahat atau bekas seorang kriminal. Contoh, maraknya kasus penculikan bahkan berujung dengan perkosaan atau bahkan pembunuhan. Untuk itu kita harus berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah cyberbullying.
Contohnya adalah tindakan perundungan yang kemudian direkam dan disebar melalui media sosial. Hal ini akan berdampak buruk baik bagi pelaku dan juga korban. Untuk pelaku, jelas itu merupakan pelanggaran hukum. Dan untuk korban, ini akan berakibat terhadap psikologisnya. Yang selanjutnya, kecanduan. Biasanya, remaja belum bisa mengatur waktunya dengan baik. Kehadiran media sosial membuat candu tersendiri bagi remaja, sehingga sulit terlepas dari smartphone-nya. Selanjutnya, timbulnya perilaku yang kurang baik. Ketika seseorang, terutama anak-anak atau remaja, menyaksikan tontonan yang kurang baik, akan muncul dorongan untuk meniru perilaku yang ditontonnya. Dan tidak jarang juga, terdapat bahasa-bahasa yang tidak pantas, yang mungkin menurut mereka itu adalah bahasa modern anak zaman sekarang. Terakhir adalah maraknya informasi hoax. Bagi seseorang yang belum memiliki pemikiran kritis, tentu mudah untuk mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, sehingga membagikan info tersebut menjadi pesan berantai yang tersebar di mana-mana, kemudian menjadi viral karena banyaknya orang yang menerima, kemudian menyebarkannya. Jadi, diharapkan lebih bijak lagi ya dalam penggunaan media sosial. Sampai jumpa di video yang lain. Baiklah, Ibu akan menjelaskan topik kita yaitu bijak dalam bersosial media. Apa itu sosial media? Nah, kira-kira Ananda semua sudah pernah menggunakan sosial media enggak? Sudah, Bu. Coba, Ibu mau tahu kira-kira apa Anak Eva? Saya biasanya ini Bu, FB sama Instagram sih Bu, kemudian WhatsApp grup Bu, atau WhatsApp pribadi, itu aja sih Bu. Berarti sudah melengkapi ya, sudah semuanya ya berarti ya. Aplikasinya Ya, Bu. sudah ini semua ya. Terus siapa lagi kira-kira? Coba kalau Astu? Bagaimana Astu? Ya, sudah menggunakan media tapi cuma FB saja, Bu. FB aja ya, iya nggak apa-apa. Lebih baik itu ya, nggak usah banyak-banyak nanti. Ini juga ya, kalau kita tidak bijak menggunakan sosial media, jadi ini juga jadinya kewalahan. Terus kalau Anda ada yang lain, coba. Siapa yang ingin menyampaikan kira-kira sudah pernah menggunakan apa macam-macam media, sosial media? Saya Bu. Ya. Saya FB, IG, Twitter, TikTok, semua saya lengkap. Waduh, semuanya ya, semuanya lengkap ya, sudah diborong semua ya, Iya, Nasusi. ada semua Bu. Ya, karena zaman semakin canggih, jadi kita harus mengikuti teknologi saat ini, jadi harus kita kuasai semua. Ya, dijelaskan ya, apa itu sosial media? Sosial media itu sebuah media yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa ruang batas dan waktu. Nah, sosial media itu juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu social network, ya contohnya tadi Facebook, IG, Twitter, kemudian TikTok, dan Telegram dan lain-lain. Kalau discuss network itu seperti Gmail dan Yahoo. Kemudian kalau share network itu seperti YouTube. Nah, adapun daripada dampak positif dari sosial media itu diantaranya yaitu kita bisa berjualan secara online dan juga belanja secara online. Nah, contohnya, coba siapa yang mau memberikan contoh dari dampak? Ini Bu, ya silakan. Kalau sekarang ini kita kalau mau beli sesuatu nggak perlu datang ke toko Bu, jadi lebih gampang Bu. Bisa kita lihat di di Facebook atau di Instagram, kemudian tinggal kita pesan Bu. Ya benar sekali ya Nak ya. Sekarang saking kecanggihnya teknologi, dengan hanya kita memegang HP saja, kita punya aplikasinya, entah itu Shopee ataupun Tokopedia, dan nggak usah lagi jauh-jauh kita harus pergi untuk memborong shopping ke Jakarta, mungkin ke Tanah Abang, tapi cukup dengan menggunakan yaitu tadi media sosial yaitu aplikasi. Nah benar ya Nak Eva ya. Nah kemudian yang kedua yaitu cara mengembangkan keterampilan. Yang mana di sini tentunya siswa-siswi ini kan membutuhkan, terus kemudian sudah bisa mengembangkan keterampilannya. Contohnya kalian bisa meluangkan seandainya pintar dalam membaca atau menulis, bisa menulisnya di web
blok jadinya. Terus kemudian yang ketiga, memudahkan mencari informasi apapun. Nah, misalnya itu bagaimana itu? Coba Naas tuh bisa nggak mencontohkan? Ya, apa Nak? Nah, mencontohkan sosmed, Bu. Ya, memudahkan mencari informasi. Oh, informasi Contohnya biasanya kebutuhan. kalau saya mengerjakan tugas lihat YouTube dan lihat Google, Bu, biasanya. Betul sekali ya Nak ya. Jadi ya selain kita mencari referensi di buku atau perpustakaan sekolah, terus kemudian, nah yang hal terdekat daripada diri kita yaitu kita dapat menggunakan pencarian informasi melalui yaitu tadi salah satunya dengan Google kayak gitu. Bagus ya Nak Astu. Kemudian yang keempat, memudahkan berinteraksi dengan orang banyak. Nah, siapa yang berani untuk memberikan contoh? Apakah Nak Swiss? Punya banyak kawan, Bu. Oh ya, Nak Eva. Interaksinya lebih luas, Bu. Ya, karena kita sekalian, bisa Eva, berinteraksi dengan orang yang lebih jauh daerahnya gitu, Bu. Oh iya, benar sekali. Alhamdulillah ya, dampak positif daripada sosial media ini. Jadi pertemanan kita tuh bukan hanya di lingkungan sekitar kita aja, tapi sudah bisa mencakup sangat luas, baik itu Nusantara atau dalam negeri bahkan sampai keluar negeri. Jadi ya kita jangkauan interaksi kita jadi lebih banyak lagi seperti itu. Ya, rupanya bagus semua ya pendapat daripada anak-anak Ibu dalam menanggapi apa dampak positif daripada sosial media. Nah, kembali lagi, sekarang Ibu akan jelaskan dampak negatif sosial media tersebut. Nah, salah satunya yaitu pornografi. Sudah pernah dengar pornografi? Nah, Bu. Nah, apa itu kira-kira? Konten dewasa, Bu, yang belum bisa dilihat oleh remaja atau anak-anak, Bu. Apabila seandainya kita tidak bisa ya memilah-milah apa yang ada di sosmed, dan nanti kan kita terketik apa, terus mungkinnya terbuka link apa, tiba-tiba muncul tontonan atau film yang sebelumnya tidak wajar kita untuk menonton, itu tadi takutnya ya. Langkah baiknya kita harus memilah-milah apa yang kita butuhkan sehubungan dengan kebutuhan kita. Terus yang kedua, penipuan. Contohnya apa yang sudah sedang marak saat ini? Ya, coba mungkin Naika. Hai, Bu. Ya, Bu Susi. Ya, ini Nak Susi. Iya, Bu. Kadang-kadang orang suka ngirim-ngirim SMS gitu, Bu. Bilang dapat hadiah. Terus suruh ngirim sejumlah uang, Bu, biar dapat hadiah atau gimana. Terakhir ditipu, Bu. Oh iya, benar sekali ya. Itu salah satu modus daripada penipuan saat ini ya. Jadi kita harus benar-benar teliti, kita tuh baca dulu kiriman chat-chat dari orang yang tidak kenal. Kalau seandainya kita tidak menyimpan, itu lebih baik tidak usah kita hiraukan saja. Dan kemudian kita lihat kembali kira-kira apa maksud tujuan itu tadi. Apa maksudnya baik, apa benar, kita cek dulu webnya atau linknya. Seperti itu ya, Asus ya. Benar ya, salah satu yang kamu berikan info tentang penipuan. Kalau yang ketiga, cyberbullying. Kira-kira siapa yang mau memberikan contoh? Saya, Bu. Ya? Saya, Bu. Oh iya, Nak Eva lagi. Ini, Bu, biasanya kan kalau main FB tuh kawan-kawan sering ini, Bu, suka main ejek-ejekan dengan kawan yang lain, itu kan termasuk bully, Bu. Karena suka menghina dan suka mengejek, Bu. Ya, betul banget ya Nak ya. Ya, rupanya bukan hanya di dunia nyata saja cyberbullying itu dilakukan, tetapi saat ini sudah sampai marak ke secara online. Jadi ya dengan kita bijak dalam menyikapi penggunaan sosial media, tentunya kita bisa bagaimana caranya kita tidak melakukan hal yang serupa seperti kita mungkin entah kita tidak suka dengan seseorang, terus kemudian kita memfoto atau mungkin kita menyebarkan video tersebut. Nah, itu masuklah namanya cyberbullying ya. Terus kemudian yang keempat, perjudian online. Saya, Bu. Oh ya, Astu lagi. Nah, ini cocok kalau untuk saat pandemi, Bu, ini, Bu. Iya, Karena Bu. semuanya daring, Bu, ini, Bu.
Kenapa menurut Astu itu cocok sekali di masa pandemi ini? Karena kan bisa ini dipakai togel setiap hari, Bu. Oh gitu Cocok ya. untuk pandemi, Bu, itu. Terus kalau sepak bola kita bisa pasang lewat HP, Bu, ini, Bu, kalau pertandingan online, Bu. Ya, Ibu berharap Astu cuma hanya tahu wawasan itu aja ya, tapi tidak bersentuhan dengan itu Iya ya. Bu, game-game juga banyak Ibu. Ya, kita cukup tahu, tetapi kita tidak bersentuhan dengan itu ya. Harapan Ibu, apalagi kan kita sudah dewasa, sudah tahu memilah mana yang baik dan tidak. Ya, Astu ya, sama Susi? Ya, Bu, karena saya setiap hari itu ketemu dengan orang tua itu kalau pasang togel itu lewat HP itu loh, Bu. Tahu saya seperti itu, Bu. Oh iya, ya paling tidak kita sudah tahu, tetapi tidak usah kita mengikuti kebiasaan itu dan juga berhubungan dengan seperti itu ya Nak ya, sehubungan dengan perjudian online itu. Terima kasih Nak Astu dan Susi. Nah, untuk yang kelima, pergaulan bebas, siapa yang bisa menjelaskannya? Susi, Bu, itu Susi. banyak ilmuannya, Bu. Sebagai informasi aja mungkin Susi ya, harap Ibu, anak-anak Ibu kelas 11 MIPA 1 semuanya baik-baik saja. Ya, karena Ibu sudah membimbing kalian dari kelas 1 hingga kelas 11 ini. Ya, contohnya kita berharap ya kita dapat milah-milah pertemanan kita, ya kita harus memberikan support dan motivasi dalam pembelajaran, bukan hal-hal yang mungkin rasa ingin tahu yang negatif. Jadi semoga kita terhindar dari mungkin maraknya sekarang berita-berita yaitu prostitusi online seperti itu ya. Terus kemudian kecanduan HP. Nah, itu Astu tuh Bu yang hobi. Iya, Bu. Suwi. Aduh, kayaknya semuanya diserang sama Astu nih. Iya Bu, dia kalau udah main HP Bu lupa mandi, lupa makan Bu. Ya begitu kan Astu? Enggak juga, Bu. Enggak juga. Ya, Ibu sudah tahu Bang, Astu memang berwawasan luas, akan tetapi dia tidak akan bersentuhan apa namanya dampak daripada sosial media ini. Dia pasti sudah bijak dalam menggunakan sosial media, ya. Nah, Astu, kita lanjut. Bu, tanya, Bu. Ya, Nak Swiss. Iya, mau tanya, Bu. Bagaimana, Bu, cara menghilangkan kecanduan dalam sosial media, Bu? Ya, bisa diulang lagi, Nak. Bagaimana caranya? Bagaimana cara menghilangkan kecanduan dalam sosial media, Bu? Nah, ya. Nah, bagus banget ya pertanyaan daripada Nak Swiss. Bagaimana caranya kita bisa mengurangi namanya kecanduan penggunaan sosial media. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira Nak Swiss itu sehari menggunakan sosial medianya berapa jam? 6 sampai 8 jam, Bu. Itu termasuk ini juga ya, berarti ya, termasuk lama juga ya. Jadi harus intinya sekarang Nak Swiss itu harus bisa membagi-bagi waktu Nak Swiss. Apalagi seorang pelajar mestinya Nak Swiss harus bisa membuat agenda seharian, yaitu misalnya kalau pagi hari kita belajar daring di sekolah, kita pergunakan sosial media itu untuk pembelajaran kita penunjang dari pagi hingga siang. Terus kemudian kita gunakan juga setelah kegiatan pembelajaran di sekolah, kita membuat tugas, terus kemudian juga sore harinya biar kita tidak kepikiran untuk bersosial media, kita tentunya nanti melakukan sesuatu aktivitas yang berguna untuk kebugaran tubuh kita dengan berolahraga. Kemudian mungkin kalau seandainya lelah, mungkin perlu hiburan sesekali, boleh ambillah handphone kita untuk dapat kita menggunakan media hal yang positif artinya ya. Begitu Nak Swiss? Iya, Bu. Minggu lanjut tadi ya. Ya. Tip bersosial media dengan baik. Nah, yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan. Nah, siapa yang mau menjelaskan nih? Menggunakan bahasa yang sopan itu gimana tuh maksudnya? Saya Bu, menggunakan bahasa yang baik, Bu, tidak menggunakan bahasa yang kasar-kasar, Bu. Ya, dapat menyinggung perasaan orang lain. Ya, benar sekali ya. Kita pergunakan bahasa karena bahasa itu ada cerminan juga diri kita. Kalau kita menggunakan bahasa yang baik, pasti orangnya juga baik juga. Nah, jadi kita gunakanlah bahasa itu untuk memperkenalkan diri kita bahwa kita baik-baik saja. Dan hanya itu hanya 10, jadi tulisan-tulisan kita bakalan nanti. Kenalah sebentar begitu lainnya. Terus kemudian yang kedua, menggunakan informasi yang jelas, mengandung sara dan hoax.
Mungkin Nak Rina, mungkin ya, Ibu belum dengar suaranya. Mungkin ada yang lain, Nak Ika? Oh iya, Bu. Oh ya, halo Nak Ika. Mana suaranya nih? Ini Bu. Nah, Nak Ika, bisa nggak contohkan menggunakan informasi yang jelas tidak mengandung sara dan hoax itu gimana maksudnya? Iya Bu, itu memang apa ya, informasi itu kadang kalau di medsos itu kita harus memang benar-benar harus hati-hati ya Bu ya, karena ada beberapa sih informasi yang berita apa itu menyebarkan berita hoax atau gimana seperti itu Bu. Oh iya, benar-benar. Ya benar sekali ya Nak, apalagi kan kalau seandainya itu sering tuh kita berbagi berita dan informasi itu melalui WhatsApp dengan grup-grup seperti itu. Nah, jadi seandainya kita jangan hanya menerima-terima saja dengan informasi yang dapat dari kita telaah, kita baca dulu dan kemudian kita mungkin cari kebenarannya. Kalau memang itu baik dan bermanfaat untuk diri kita, ya kita simpan dan kita mungkin bisa menyebarkannya juga ke grup yang berharap itu memberikan kebaikan nantinya. Tapi kalau tidak baik, mendingan jangan aja. Nanti takutnya kalau kita terlanjur seperti itu tanpa mengolah lagi yang baik dan tidaknya, jadi takutnya sampai ada yang sampai berurusan sama pidana gara-gara sehubungan dengan sara dan hoax itu tadi. Oke, jelas ya Nak Ika? Halo, Nak Ika. Guru ya, jelas Bu Mirsa. Ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga, tidak menyebarkan informasi pribadi. Maksudnya apa ya? Ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Ya, siapa nih? Maya, Bu. Oh, Maya. Ya, silakan, Nak. Maksudnya tidak menyebarkan alamat lengkap kita, foto-foto kita yang tidak sopan, terus data-data seperti KTP, itu Bu. Betul. Iya, betul sekali ya Nak ya. Jadi termasuk Maya itu sudah sangat berhati-hati ya dengan penggunaan sosial media ya, karena tidak memberi informasi mengenai data pribadi kita, karena data pribadi itulah merupakan kerahasiaan bagi diri kita. Jadi harus kita kunci, jangan sampai orang lain pun tahu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu dengan banyak pertemanan kita, mana yang teman kita yang tentunya cocok, yang sepaham dengan kita, atau mungkin yang tidak. Nah, seperti itu. Jadi biarlah itu untuk diri kita saja gitu. Oke, terima kasih Nak Maya atas penjelasan tanggapannya. Kemudian yang keempat, menggunakan sosial media. Siapa yang mau berpendapat? Ya, saya Bu. Nak Swiss. Ya. Untuk menggunakan sosial media itu kita harus cerdas dalam menggunakannya Bu. Misalkan dalam pembelajaran online mulai jam 7 sampai jam 12 itu kita buat belajar Bu. Kemudian kita boleh untuk bermain tapi hanya sebatas 1 jam atau paling enggak 1,5 jam sudah cukup Bu, seperti itu. Jadi paling enggak dalam menggunakan sosmed kita harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, kemudian juga menjaga kesehatan mata Bu, seperti itu. Oh iya, pinter banget rupanya ya. Tadi berarti menangkap ya apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Rupanya sudah bisa Nak Swiss simpulkan terlebih dahulu sekarang ini. Ya salah satunya itu tadi ya, yang sekarang ini mungkin ada pengaruh berdampak negatif dari sosial media itu pengaruhnya pada mata. Ada kelainan perilaku, penyimpangan perilaku pada mata yang mengakibatkan jadi mental kita, terus kemudian psikis kita jadi pengaruh pada badan kita. Jadi itu tadi ya, kita harus bisa memilah mana dampak positif dan negatif dari sosial media itu. Ya, begitu ya Nak ya? Ya, mungkin itu aja penjelasan yang bisa Ibu sampaikan sehubungan dengan bagaimana bijaknya kita dalam mengelola media sosial. Terus kemudian di sana tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian daripada sosial media itu apa, terus kemudian dampak positif negatifnya dan juga tips-tipsnya. Ibu rasa kalian sudah jelas dengan apa yang Ibu sampaikan ini. Sudah? Sebentar ya Nak ya. Nah, tadi
di awal tadi Ibu sudah membagikan beberapa kelompok ya. Kelompok itu terdiri dari 2 kelompok di kelas ini ya. Terus kemudian 1 kelompok terdiri dari 3 orang anggota. Yang mana nanti Ibu akan tunjuk kelompok pertama itu adalah Nak Eva, kemudian Nak Rina dan Nak Ika, terus kemudian kelompok 2 Nak Astu, Nak Swiss, dan Nak Susi. Nah, silakan kalian untuk berdiskusi dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, Ibu kasih waktu berapa menit kira-kira? Untuk berdiskusi? 10, Bu. 10 ya. Ya, silakan. Kita mulai dari sekarang ya. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang kalau sudah semuanya berdiskusi dengan kelompoknya dan berkomunikasi bersama-sama. Nah, sekarang siapa kira-kira yang mempresentasikan hasil daripada materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Eva. Baiklah, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyimpulkan dari hasil presentasi materi kita hari ini yang bisa saya deskripsikan adalah sebagai pelajar kita harus dapat memilih media sosial yang baik, istilahnya untuk hal-hal yang bersifat positif dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Kemudian kita harus bijak dalam bersosial media, jangan gampang terpengaruh oleh hal-hal atau isu-isu yang belum tentu benar adanya. Kemudian kita juga harus berbahasa yang baik dalam menggunakan media sosial. Dan sebagai pelajar kita juga harus dapat mengatur waktu dalam media sosial. Jadi jangan sampai kita itu asik bermedia sosial kemudian meninggalkan pelajaran kita dan meninggalkan tugas kita sebagai pelajar, dan juga dampaknya nanti tidak bagus untuk kesehatan kita, terutama untuk kesehatan mata. Itu aja, Bu. Terima kasih. Iya, ini kayaknya sama aja nih dengan kesimpulan yang Ibu sudah ambil tadi, sudah diwakilkan sama Nak Eva ya. Rupanya cerdas anak Ibu kini ya, sudah bisa merangkum dan menyimpulkan apa kira-kira materi kita yang Ibu sudah jelaskan ini tadi. Nah, mungkin tambahannya dari Ibu mungkin ya, jadi kita selaku seorang pelajar harus bisa ya memilah-milah dalam penggunaan sosial media. Jangan sampai banyaklah dampak negatifnya daripada positifnya, agar banyak sisi lain yang menguntungkan untuk pengembangan minat bakat kita di pada perkembangan siswa di SMA ini ya. Mungkin itu aja mungkin yang Ibu tambahkan kesimpulannya dari apa yang sudah Nak Eva tadi sampaikan. Ya, mungkin itu yang membuat Ibu jadi semangat dan senang untuk mengajar di kelas 11 MIPA 1. Sebelumnya mari kita Ibu tepuk tangan dulu kita yuk sama-sama yuk, biar semangat yuk. Tepuk tangan buat kegiatan kita hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Anda semua. Terus kemudian Ibu bangga dengan kalian yang mana kegiatan hari ini dapat berlangsung dengan aktif dan banyak sekali tanggapan dan juga pertanyaan dan masukan dari teman-teman. Rupanya wawasan kalian semuanya itu sangat luas ya sehubungan dengan dampak bijak dalam penggunaan sosial media ini. Dan harapan Ibu rupanya dengan informasi yang kalian dapatkan mengenai bijak dalam penggunaan sosial media ini, mudah-mudahan kita terhindar daripada pengaruh negatifnya, tetapi lebih banyak kita mengambil dari sisi positifnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus kemudian pertemuan minggu selanjutnya kita mungkin akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan membahas mengenai manajemen waktu. Nah, kira-kira bagaimana? Kalian sudah mengerti belum dengan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini sehubungan dengan bijak dalam menggunakan sosial media? Ngerti, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ngerti, Bu. Nah, seandainya nanti, kalau seandainya kalian belum
belum puas, mungkin kan lebih ingin dalam lagi menggali mengenai informasi tentang sosial media ini, boleh Ibu dengan senang hati untuk dapat memberikan waktu Ibu untuk kita bertemu kembali, entah itu nanti dalam secara berkelompok ataupun secara individu di ruangan BK dengan pelayanan konseling kelompok dan juga konseling individual. Ya, Nak ya? Oke? Bu. Ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu ingin tanya nih, salah satu di antara kalian kira-kira siapa yang bisa memberikan apa kesan dan pesan kegiatan kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Nak Suci. Ya, kesannya sih saya mendapatkan pelajaran banyak, Bu. Bagaimana membagi waktu, menggunakan sosial media yang baik. Terus dampak-dampaknya apa saja kalau kita kecanduan sosial media dan hoax, Bu. Itu, Bu, kalau menurut saya. Oh iya, benar sekali ya, Nak Susi ya. Setelah pembelajaran ini, Ibu berharap anak-anak Ibu tahu bagaimana menggunakan sosial media itu, terus kemudian dengan bijak, terus bagaimana menghindari dampak negatifnya. Terus kemudian mungkin kalian bisa memilah-milah mana sebetulnya kalian butuhkan atau tidak sehubungan dengan pembelajaran di sekolah. Ya, itu aja ya. Oke, di kelompok. Iya, Bu. Oke. Selain itu juga nanti silakan kalian mengerjakan ada tugas di Google Form di mana nanti harapan Ibu anak-anak bisa menjawab. Ini bukan termasuk ini ya penilaian ya, tetapi hanya tanggapan bagaimana kita dalam mengikuti kegiatan hari ini. Ya, itu bukan penilaian, bukan nilai, tetapi harapan Ibu hanya Ibu mengambil tanggapan kalian setelah kalian menerima dari pembelajaran kita hari ini bagaimana. Oke, Nak ya? Ya. Baik, ya, Bu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sehubungan dengan materi kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak, sudah paham semua ya? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Amin. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anak. Sampai jumpa minggu depan. Sama, Bu. Sama, Ibu.